Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktaru du'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, detik ini, kita sedang menerima 3 nikmat Allah secara bersamaan. Nikmat pertama, kita masih hidup. Nyawa masih nempel di raga kita. Orang-orang yang mati, yang sudah ada di kubur sana sedang meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, hidup barang sejam saja. Sementara kita masih hidup, utuh. Kita dalam keadaan sehat. Buktinya kita mampu berjalan dari rumah-rumah kita, sholat 2 rakaat, kemudian duduk, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Sementara banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang duduk di RSCM, Rumah Sakit Pasar Rebo, Persahabatan mungkin, dengan fasilitas BPJS, daftar tadi jam 8, belum ketemu dokter. Nanti ba'da Jumat mungkin baru ketemu dokter, dan obatnya nanti selesai jam 8 malam. Kita sehat walafiat. Yang ketiga, sehat bukan sembarang sehat. Allah memberikan hidayatut taufik. Kita sadar hari ini hari Jumat, kemudian otak kita, badan kita bisa kita tundukkan untuk taat kepada Allah, berwudu, kemudian berkumpul di rumahnya ini. Hari Jumat atau sholat Jumat bukan ibadah biasa, bukan rutinitas. Maka sebelum khotib menyampaikan beberapa nasihat untuk diri khotib dan semuanya, tolong jangan sia-siakan sholat Jumat ini. Sholat Jumat adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, siapa bersuci dari rumahnya, mandi atau wudu, kemudian berangkat ke masjid proporsional. Kalau datang belakangan, duduk di belakang. Kalau datang depan, duduk di depan. Tidak membelah orang-orang yang duduk rapat, kemudian demi duduk di depan dia melangkai pundak saudaranya yang lain. Dia dengerin khutbah dengan seksama, salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah 7 dan 3 hari. Kita hidup hanya 7 hari, tapi Allah Ta'ala memberikan fasilitas kepada kita pengampunan 10 hari. Seandainya kita ahli maksiat, sejak hari Sabtu pekan yang lalu sampai semalam malam Jumat kita penuh aib, celah, dosa kepada Allah khususnya, maka dengan hadir ke sholat Jumat ini, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Masih sisa 3 hari. Ampunan yang tidak dipakai, maka akan dijadikan sebagai tambahan kebaikan kita, dicatat oleh malaikat raqib paling gampangnya. Tetapi Jumatan yang di dalamnya tidak ada perbuatan lagho. Saya ingatkan, ada beberapa perbuatan atau amaliyah atau perkataan
yang kalau kita lakukan, khotib sudah berdiri menghadap ke jamaah, membaca alhamdulillah, sholawat Nabi, baca Quran, wasiat taqwa, namanya khutbah Jumat. Ada yang melakukan ini, faqad lago, sungguh telah melakukan perbuatan lago, fala jum'adalah, orang ini tidak dapat fadilah pahala sholat Jumat. Satu, idza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansib wal imamu yahtub faqad lago. Khotib sudah berdiri membaca alhamdulillah, terus di sebelahnya mungkin ngobrol atau lagi main handphone atau lagi nelpon. Kita maksudnya baik ngomong hus, diem, bahasa Arabnya angsit. Faqad lago, orang yang negur orang lain untuk diem telah melakukan perbuatan lago, pahala sholat Jumatnya hilang. Yang negur aja hilang, apalagi yang ngomong. Maka siapapun ayo 10-20 menit ya, hadirkan hati, fokus. Ceramahnya nggak enak, jangan ngelihat ceramahnya, ngelihat perintah Rasulullah. Kalau ada khutbah dengerin, cocok bawa pulang, nggak cocok nggak usah didengerin. Yang penting jangan sampai gugur itu kewajiban atau pahala sholat Jumat. Yang kedua, Rasulullah melarang bermain-main kerikil. Zaman Nabi Muhammad orang sholat Jumat itu di padang pasir, di depannya ada pasir, ada kerikil, maka main. Apapun yang dilakukan yang bentuknya permainan, waktu mendengarkan khutbah atau lagi Jumatan, gugur pahala sholat Jumatnya. Mungkin ada yang main handphone, mungkin yang punya akik digosok akiknya, yang punya pulpennya itu dibunyiin dan seterusnya. Seluruh permainan dalam mendengarkan khutbah Jumat menggugurkan pahala sholat Jumat. Yang ketiga, mohon maaf seandainya ada yang melakukan dan belum pernah mendengarkan hadis ini. Rasulullah melarang mendengarkan khutbah dengan kaki tegak kemudian dipeluk. Jadi kalau dengerin khutbah sila, kalau nggak bisa duduk tawaruk atau iftiros, kalau nggak kuat selonjor ke depan malah dibolehkan. Tapi kalau kakinya tegak kemudian dipeluk, itu dilarang atau tidak disukai oleh Rasulullah karena berpotensi wudhunya nanti batal. Yang nomor 4, ini juga PR untuk khotib, untuk pengurus masjid, agar sound sistemnya bagus, suasananya tidak bikin ngantuk. Rasulullah memerintahkan siapa yang sedang mendengarkan khutbah tidur, silahkan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi agar tidak ngantuk. Hadirin rahimakumullah, kembali ke fadilahnya. Kita datang ke sini maksimal 30 menit, tapi kesalahan dan dosa kita selama 10 hari, 7 dan 3 hari diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah memperbanyak atau sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di riwayat lain ada sahabat Nabi yang sakit, saking sakitnya sudah parah, badannya kurus kering bagaikan burung yang akan mati. Kemudian ditanya sahabat ini, wahai sahabatku, adakah engkau berdoa kepada Allah sehingga kamu seperti ini? Ya Rasulullah, saya berdoa, ya Allah, seandainya ada azab yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, tolong timpakan di dunia. Rasulullah kemudian mengingatkan, kamu nggak bakalan kuat menerima azab akhirat itu di dunia. Kenapa kamu tidak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Di riwayat lain, siapa yang ingin dimudahkan seluruh urusannya, perbanyaklah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita apal dari kecil, malah nggak apalin sudah hafal, sehingga kalau ada orang berdoa atau ustadz membaca doa ini seolah-olah doa yang tidak penting atau doa yang biasa-biasa saja, padahal ini doa yang sangat dahsyat. Mari sejenak kita lihat maknanya. Rabbana, wahai Tuhanku, atau Allahumma, wahai Tuhanku, atina, berilah kami olehmu, fid dunya hasanah, ya, hasanah atau kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kemudian kebaikan nanti di akhirat, wa qina adzabannar.
Mari kita lihat hasanah itu apa? Hasanah itu selalu diterjemahkan kebaikan. Ya, miskinnya kosakata Indonesia, maka ada bir dalam bahasa Arab, arti Indonesia kebaikan. Khair artinya kebaikan. Hasan artinya kebaikan. Padahal antara bir, hasan, khair berbeda-beda. Mari kita lihat kebaikan di dunia itu salah satunya apa? Kalau kita terjemahkan secara sederhana, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Ada kotak infak, mengeluarkan infak 100.000. Kita bisa infak 100.000, itu kebaikan di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat, kebaikan 100.000 ini akan dihargai oleh Allah berlipat-lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini sangat terkenal. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, maka seperti orang menanam satu bibit, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya akan berbuah 100. Kebaikan di dunia 100.000 infak untuk kotak infak, untuk anak yatim, apalah pokoknya 100.000. Tapi wafil akhirati hasanah, di akhirat menjadi 70 juta. Dari mana angkanya Ustadz? 100.000 ya, jadi 7, setiap 7-nya ada 100, maka 100.000 kali 700, balasan wafil akhirati hasanahnya menjadi 70 juta. Tidak ada investasi di dunia kita nanam duit, kemudian hanya modal 100 juta, kemudian balik keuntungan kita 70 juta. Mari kita lihat lagi. Siapa yang mau mengerjakan sholat sunnah, ini fid dunya hasanah, 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib. Kalau diduitin ini nggak ada modalnya cuman wudhu, ya, pakai tutup aurat, menghadap kiblat, sudah. Tidak ada modal di dunia. Ini hanya disebut kebaikan di dunia. Tapi nanti di akhirat, siapa yang mau menjaga 12 rakaat setiap hari, kata Rasulullah, dibangunkan untuk orang itu satu rumah di surga. Rumah di Indonesia atau di dunia aja, misalkan di Bintara atau di Jakarta Timur ini 100 meter paling murah 1 miliar. Itu rumah di dunia. Bagaimana dengan rumah di akhirat? Yang akhirat itu surga seluas langit dan bumi. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan kita di dunia, karena kalau di akhirat sudah berubah sangat drastis. Kalau perlu kita mengatakan bombastis. Bagaimana tidak 100.000 dibalas oleh Allah 70 juta. 12 rakaat hanya modal wudhu, ya, kita dibangunkan satu rumah di surga. Kita ngaji alif lam mim 3 huruf. Kalau dengan ilmu tajwid, alifnya 1, lamnya 4 atau 6, mimnya itu 6 atau 4. Sebut 4, maka alifnya 1 kebaikan, 1 hasanah, isinya 10 pahala. Lamnya 4 kebaikan atau 4 hasanah, isinya 40 pahala. Mimnya juga demikian. Kita tidak pernah mengira betapa kalau kita takziah kemudian ikut sholat, nanti itu kebaikan dunia. Kebaikan di akhiratnya kita pasti terkaget-kaget. Siapa yang takziah mau sholat maka dapat pahala 1 qirot. Siapa yang mengantarkan ke kuburan maka dapat 2 qirot. Qirotaini. Kemudian Rasulullah ditanya, apa itu qirot ya Rasulullah? Emas segede gunung Uhud. Kalau gunung Uhud jauh di Madinah sana, gunung Salak. Kenapa dibagikan di akhirat? Di dunia tidak muat. Seandainya kita orang Bintara atau Pondok Kelapa ini, kita sholat jenazah ke masjid Pondok Indah, karena ada saudara kita meninggal kemudian disolatkan di sana. Kalau seandainya pahala itu dibagikan di dunia, maka kita membawa emas 1 gunung. Dari Pondok Indah ke sini saja ngangkutnya sudah kesulitan. Apalagi kemudian mau disimpan di mana? Rumah kita 100, 200 dan seterusnya.
Maka Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik sebiji zarah, satu atom, kiai kampung memaknai sebiji sawi biar kelihatan oleh mata kita, maka dia akan menyaksikan. Siapa yang berbuat buruk satu biji sawi, dia akan menyaksikan. Ya. Maka kata para ulama, dengan doa ini kita layak dibebaskan dari neraka. Karena apa? Di dunia dia berbuat baik, otomatis dibalas di akhirat, maka layak kemudian, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Modalnya kita berbuat baik. Kalau tidak bisa beramal, tidak mengeluarkan modal, ada amal-amal atau kebaikan-kebaikan itu yang tidak pakai modal, yaitu apa? Menjauhi maksiat. Kita minum kopi di rumah itu kebaikan dibanding minum kopi di warung remang-remang yang jelas jadi fitnah. Pakai peci putih, habis sholat isya datang ke warung, nongkrong di situ, minum kopi, minimal jadi omongan orang. Maka agar tidak jadi omongan orang, kita ngopi di rumah, itu sebuah kebaikan. Bahkan di zaman akhir ini tidur juga kebaikan. Karena kadang-kadang kalau melek ngeliat TV nggak jelas, lihat internet nggak jelas, ketemu temennya ngomongin orang lain, ngomongin copras-capres, ngomongin si A si B, maka tidur menjadi amal soleh. Karena apa? Begitu dia tidur, segala sesuatunya tidak ada, maksiat tidak ada. Yang penting jangan dibandingkan, ya. Dia tidur nggak tahajud itu beda. Tidur dalam langkah menjauhi maksiat lebih afdol daripada melek, daripada dia bermaksiat. Mudah-mudahan doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini tidak lagi sekedar seolah-olah ucapan yang tidak ada maknanya. Ini dahsyat luar biasa. Tadi penerjemahannya sederhana, 100.000 yang kita infakkan di kotak Jumat, kebaikan di dunia, tapi menjadi 70 juta kalau dipandang di akhirat kelak. Orang-orang yang mati syahid dalam riwayat ingin hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, karena melihat dahsyatnya balasan dari amal-amal itu. Maka dibutuhkan iman. Iman itu yakin, hakul yakin dengan peristiwa yang akan terjadi meskipun tidak bisa dilogika. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, kita hakul yakin kepada yang gaib. Yang gaib itu Allah Ta'ala, berikut pahala dan dosa. Yang menjanjikan pahala itu Allah, yang menjanjikan akan membalas dosa itu Allah. Maka jangan remehkan sekecil apapun amal, kalau dibalas oleh Allah menjadi berlipat-lipat. Jangan pernah meremehkan satu dosa pun, kecuali kita mohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang paling sederhana, siksa neraka itu bagi orang yang dosanya diampuni, tapi ada satu desa yang belum diampuni, satu item. Misalnya pernah hilap waktu di warung, makan tahu 3 ngaku 2, maka satu tahu itu belum halal sampai akhirat, maka si tahu itu jadi api neraka, ditempelin di sandal, kemudian kita suruh memakai, maka badan kita menjadi mengering mendidih. Itu contoh sederhana. Satu amal soleh dibalas oleh Allah minimal 10. Satu dosa kalau dimintakan ampun kepada Allah menjadi hilang. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum berdoa, saya mengingatkan ada sebuah doa
yang kalau kita baca maka kita akan diampuni seluruh dosa kita ya sebelum membaca doa itu. Sebagaimana puasa menggugurkan dosa sebelum puasa Ramadan, sebagaimana umroh menghapuskan dosa sebelum umroh, sebagaimana haji akan menghapuskan dosa sepanjang umur hidup. Maka kalau kita membaca doa ini, janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang belum bisa baca atau belum hafal nanti cari di Google, doa memakai baju. Mungkin kita selama ini kalau pakai baju kadang nggak baca bismillah sama sekali. Mulai sekarang baca bismillah, terus dibaca doa ini. Ini hadisnya sahih. Siapa yang membaca doa ini, maka pada saat selesai membaca doa ini pakai baju, dosanya yang telah lalu diampuni. Maka sebelum memakai baju bacalah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pendek sekali, nanti cari aja di Google. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan baju ini, wa razaqnihi dan rizki, min ghairi haulin minni wala quwwah, dan begitu banyak rizki yang bukan usaha saya. Mata rizki, tangan rizki, sehat rizki. Rizki usaha kita sedikit, paling duit, paling rumah karena kita nyicil, tapi di balik itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas baju dan semua rizki itu, fadilahnya diampuni segala dosa kita yang telah lalu. Sebut kita memakai baju yang pakai doa ini sekali aja setiap pagi, maka sudah cukup membuat kita tidak punya di sisi dosa di sisi Allah ta'ala. Ya, pelan-pelan kita baca bersama-sama. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu dari sisi-Mu sehingga mereka Engkau jauhkan dari ketakutan, Engkau bebaskan dari segala penjajahan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ampuni, muliakan, rahmati mereka. Yang masih ada, hidupkan dalam taat. Yang telah wafat, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, ampuni seluruh kaum mukminin dan mukminat sedunia yang masih ada maupun yang telah wafat. Ya Allah, berikan hidayah bagi mereka yang belum sholat. Ya Allah, berikan hidayah-Mu bagi mereka yang belum puasa. Ya Allah, berikanlah hidayah atau taufik-Mu bagi yang enggan membayar zakat maupun tidak mau berangkat haji. Ya Allah, tolonglah diri-Mu, kami semua menjadi orang-orang yang mudah berzikir, menyebut nama-Mu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Mudahkanlah kami yang belum pernah haji dan umroh. Ya Allah, mudahkanlah kami berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.